Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Meneruskan materi kita yaitu tentang menggambar grafik fungsi. Ya, menggambar grafik fungsi. Sini setelah kita membahas linear, menggambar ataupun membuat sketsa tentang grafik linear dan kuadrat, sekarang kita akan membahas bagaimana membuat fungsi rasional dan irasional. Itu kompetensi dasarnya ini materi kelas 10. Sekarang bagaimana menggambar fungsi rasional. Rasional itu artinya pembagian. Jadi fungsi yang merupakan pembagian dari fungsi-fungsi lain. Pertama kita harus tahu dulu bentuk aljabar, bentuk aljabar fungsinya ya. Jadi fx sama dengan gx per hx, di mana hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Ya karena memang syarat penyebut itu tidak boleh 0. Karena kalau penyebutnya 0 kan nggak ada. Ya. Nah nanti ada yang khas dari fungsi rasional itu adalah asimtot. Ya, atau mungkin ada yang maksudnya asimtut. Intinya seperti itulah ya. Sini asimtot itu adalah fungsi rasional memiliki asimtot tegak, datar, atau miring. Nah, pertama pembagian itu misalnya seperti ini ya. Rasional itu adalah atasnya fungsi, bawahnya fungsi ax tambah b per px tambah q. Nah, maka nanti secara umum gambarnya seperti ini. Ini ke bawah, ini ke atas. Nah, dan memang gambar grafiknya hanyalah yang hijau begitu ya. Hanya saja nanti di sini ada asimtot, jadi ada semacam garis pembatas begitu ya. Garis pembatas ini ada, kalau ini berarti dia punya asimtot tegak dan datar. Sebagaimana telah kita bahas, kalau tegak ini berarti nanti persamaannya x sama dengan, kalau yang ini adalah y sama dengan, gitu ya. Lalu, nah bagaimana cara mencari asimtot tegak? Asimtot tegak tinggal cari saja persamaannya dari penyebutnya. Penyebutnya kita anggap sama dengan 0, gitu ya. Sedangkan kalau asimtot yang datar atau itu y sama dengan, tinggal kita bagikan koefisien x dan koefisien x di atas dan di bawah, itu upper P. Seperti itu ya. Kemudian ya ini atasnya kuadrat, bawahnya linear ya. Sama juga secara umum mempunyai, yang akan kita pelajari mempunyai dua asimtot. Ada asimtot tegak dan asimtot miring gitu ya. Jadi secara umumnya ada tegak dan miring, karena bisa saja nanti hanya punya tidak punya asimtot, bahkan nanti bisa ya. Tapi tujuan kita saat itu mencari asimtot, ya berarti akan dikeluarkan soal-soal yang berbau asimtot. Jadi kalau asimtot tegaknya tinggal px sama dengan tambah q sama dengan 0, sama seperti tadi. Kalau yang tegak, kalau yang miring, nah nanti adalah hasil bagi pembilangan oleh penyebut. Kalau miring begini berarti dia persamaan garis normal, bisa jadi y sama dengan mx tambah c. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau diperluas, ini bentuk fungsi rasional itu dia ada 4 ya. Pertama ada linear dibagi linear seperti yang ini. Lalu kemudian ada kuadrat dibagi linear, ini berarti ya. Nanti ada linear dibagi kuadrat. Lalu nanti ada kuadrat dibagi kuadrat. Seperti itu. Kalau kuadrat bagi kuadrat ini punya asimtot datar. Karena asimtot datar itu tinggal pangkat tertinggi di atas dibagi pangkat tertinggi di bawah. Jadi kita akan fokus ke dua ini dulu saja. Contoh, buatlah sketsa dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 per x kurang 1 ya. Dengan x tidak boleh sama dengan 1. Kenapa muncul ini? Ya ini sebagai syarat, di bawah itu tidak boleh 0. Ini harus disertakan sebenarnya, tapi nanti di latihan kita ada beberapa yang tidak disertakan. Ya karena ya itu ini yang dicari. Karena ini membuka ada satu trik dalam menyelesaikan soal menggunakan ini. Dan tentukan asimtotnya. Langkah-langkahnya ya. Pertama, tentukan titik potong sumbu y jika ada, tinggal potong sumbu x jika ada ya. Tentukan asimtot tegak
datar, tegak, datar, atau miring ya, itu tuh dibacanya miring. Nah gitu miring ya. Lalu buat titik pembantu jika diperlukan, lalu buatlah sketsa grafiknya. Pertama, menentukan tipot, titik potong sumbu Y nya sama dengan 0, segitu sih saja. X nya 0 berarti Y nya min 3, jadi kita punya titik 0, min 3. Nah begitu ya. Kemudian kalau fx titik potong sumbu Y ini biasanya ada ya. Sekarang titik potong sumbu X berarti Y nya sama dengan 0. Ini kan 2X tambah, nah ini kan pembagian ya, pembagian. Kalau pembagian seperti ini, kalau kita punya A dibagi B sama dengan 0, maka pilihannya adalah pasti A-nya sama dengan 0. Karena 0 dibagi berapapun pasti jadi 0. Sehingga kalau mencari yang ini, tinggal kita cari saja. 2X tambah 3 sama dengan 0. Ya, 3-nya seakan-akan pindah ruas lah, jadi min 3 ya. Lalu sekarang 2-nya yang pindah. 2 ini kan 2X. Berarti kalau 2X pindah, dia menjadi bagi ya. Menjadi bagi X sama dengan min 3 per 2. Nah, sehingga dari sini kita peroleh titik dari atas kan X-nya 0, Y-nya min 3. Ini Y-nya 0, X-nya min 3 per 2. Jadi punya titik min 3 per 2, 0. Sebagaimana di fungsi kuadrat, karena kita membuat sketsa, jadi sebenarnya tidaklah perlu terlalu bagus ya gambarnya. Hanya ada titik-titik krusial saja. Asimtot tegak. Nah, bagaimana asimtot tegak? Tadi ya, dicatat dulu yang tadi di slide sebelumnya, biar bisa sambil latihan juga. Jadi kan rumusnya kalau mau tegak, sudah saja tinggal penyebutnya sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. X sama dengan 1. Berarti nanti di angka 1 di X-nya ada garis. Nah gitu ya. Kemudian asimtot. Kalau ini kan fungsi linear, berarti ada asimtot tegak dan ada asimtot datar. Asimtot datarnya, nah, tadi masih ingat ya, tinggal X di atas dibagi X di bawah. Jadi 2X dibagi X atau koefisiennya saja. 2 dibagi 1, 2. Jadi asimtot datarnya Y sama dengan 2. Berarti kalau ini kartesius Y sama dengan 2. Nah datar gitu ya, Y sama dengan 2. Di angka 2 tentunya. Kalau ini X-nya di angka 1, kalau X sama dengan 1. Lalu buatlah titik bantu. Ya. Kalau titik bantu itu patokannya, titik bantu lihat saja patokannya ke asimtot tegak. Biar enak. Jadi kalau asimtot tegaknya 1, ya majulah X-nya itu ke depan. Berarti ke depan tuh kan ini 1 ya, ini X-nya 1. Berarti ke depan ada 2, ada 3, itu 2, 3. Lalu ke belakang 1, 0, min 1 gitu. Sebenarnya bebas, tapi biar terwakili saja. Jadi ada di sebelah kanan asimtot dan ada sebelah kiri asimtot. Begitu ya. Lalu kita gambar, kita hitung, kalau mau menghitungkan tinggal masukkan aja ya. Kalau X-nya min 1, masukkan ke Fx. 2X berarti 2 kali min 1 gitu ya cara menghitungnya. Ya misalkan mau mencari F min 1 ini ya, F min 1 nih. Kalau ada yang belum paham, tinggal masukkan saja 2 kali min 1 tambah 3, rumus fungsi kan. Min 1 kurang 1, berapa ini? Min 2 tambah 3 dibagi min 2 sama dengan 1 ya, 1 per min 2, min setengah atau min 0,5. Jadi ini ada titik, ada berapa titik ini? Ada 4 titik ya. Hapus dulu ini. Ada titik min 1,0,5 gitu ya. Ada titik 0,3, ada titik 2,7, ada titik 3,4,5 atau 9 per 2. Lalu kita gambar. Nah, jadi ini titik-titik yang ini terlalu cepat ya gambarnya. Ya, sudahlah, paham lah. Jadi asimtot itu ini apa ya? Garis pembatas saja. Ini titik-titik yang sudah kita tadi gambar ya, 0,3 di sini. Min 3 per 2,0 berarti ini X yang 0. Titik bantu min 1,0 min 1,0,5, lalu ada 3, berapa ini? 4,5 ya, 4,5 di sini ada 2,7 ya gitu. Sebenarnya semakin banyak titiknya semakin terbantu ya. Memang enaknya 3 lah ya, ke depan 3, 2, 3, 4 lah begitu. Sini 0, min 1, min 2 lah gitu ya. Enaknya seperti itu. Kalau digambar di GeoGebra misalkan ya, ini gambar asimtotnya ini tidak akan ada.
Ini kan ini asimtot ya, tadi X sama dengan 1, ini X sama dengan 1. Lalu ini Y sama dengan 2. Jadi gambar kurvanya itu ini aja. Nah, kalau kita gambarkan, coba ya, 2X tambah 3 per X kurang 1. Ini GeoGebra misalkan ya, ini aplikasi yang relatif mudah dibagi bawah digambar. Nah seperti ini gambarnya ya, 2X tambah 3 dibagi X kurang 1. Jadi tidak ada itu, asimtot itu gambarnya tidak ada, tapi dia menjadi pembatas X sama dengan 1. Jadi sebenarnya definisi asimtot itu adalah dia adalah garis pembatas suatu kurva sehingga kurva itu akan selalu mendekati. Nah gitu ya, ini kalau X-nya diperpanjang, kalau kita perpanjang terus gitu ya, dia tidak akan memotong. Oh ini memotong, ya ini terlihat memotong, padahal kalau kita perbesar dia tidak berpotongan. Oh ya, selalu ada jarak. Kalau bahasa orang bucinnya apa ya asimtot itu? PDKT terus gitu ya, tapi tidak pernah jadian. Dekat tapi nggak pernah jadian. Pernah memotong, nggak pernah nyalip, nikung. Tuh. Tadi asimtot datarnya ya sama dengan 2. Nah, gitu ya. Ini sebagai batas. Untuk apa mau pelajari ini? Untuk ngopi dulu. Banyak manfaatnya ya. Nanti bisa jadi ini untuk mencari, kalau di kimia kejenuhan misalnya, kejenuhan larutan. Kan nanti bawahnya misalkan kalau yang orang IPA ya, bawahnya ini sumbu X-nya adalah banyaknya cairan gitu ya, volume cairan ini, kemudian tingkat kejenuhan. Bukan, jadi semakin banyak nanti cairan, semakin banyak larutan yang dimasukkan, nanti kejenuhannya kan, ataupun konsentrasinya semakin kental, mungkin seperti itu ya, sehingga nanti akan sampai kepada batas di mana dia akan terus datar kayak gitu, datar. Nanti kita bisa menentukan batasnya. Atau bagi IPS, nah nanti di ekonomi juga ada ya, dalam penentuan harga lah, dalam apalah gitu ya. Tapi tentu tujuan kita bukan serta-merta ke sana. Ya belajar matematika aja, kita mengasah analisis kita, gitu ya, sejauh mana. Gitu. Nah, lalu nanti di sini akan ada kita menentukan domain. Kalau domain mah gampang ya. Lihat aja bawahnya. Kalau domain di fungsi rasional, pembagian begitu, di fungsi rasional, seribet apapun dia, tinggal penyebutnya saja. X kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0, gitu saja. Sehingga kalau seperti ini tanda ketidaksamaan, sama aja fungsinya seperti sama dengan. Jadi, udah aja kita sederhanakan. X-nya tidak boleh sama dengan 1. X-nya elemen bilangan real. Nah, ini domainnya seperti itu. Ya, simple. Jadi, X-nya boleh siapapun, tapi yang penting nggak boleh angka 1, gitu ya. Bagaimana kalau range-nya? Kalau range-nya, nah, kan tadi kalau domain itu hubungannya dengan X ya. Di sini X-nya semuanya punya pasangan. Ya, ini kalau diperpanjang ini punya pasangan. Ini 3 punya pasangan, 4 punya, ini punya. Kecuali satu gak akan punya pasangan. Ya, dia jomblo gitu ya. Kalau itu domain, hubungannya dengan X. Kalau range itu kan dengan Y. Y-nya mana Y nih? Y-nya ini punya pasangan nih, min 2 punya pasangan, satu punya pasangan. Yang tidak punya pasangan si asimptotnya 2. Gitu ya. Jadi yang penting Y-nya tidak akan sama dengan 2, langsung saja. Nah, gitu. Y-nya elemen bilangan real. Ya, gitu. Kenapa? Karena ini nggak mungkin ada nilai X yang memenuhi 2X tambah 3 per X kurang 1 sama dengan 2. Ini kalau kita mau mencari ini, Y-nya sama dengan 2, nggak akan ada. Sampai kapanpun. Ya, di bilangan real. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kalau dia menentukan domain, sudah saja bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu saja di fungsi rasional itu. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Sekarang contoh kedua ya. Nah, seperti ini gimana? Ini salah. Ini X-nya tidak boleh sama dengan 3. Gitu ya. Udah ada kotak-kotaknya, nggak apa-apa lah. Tentukan asimptot, buatlah sketsa dan asimptotnya.
Oh, kok ke sana? Oh, ke sana. Tidak apa-apa ya. Langkahnya ya samalah seperti tadi ya. Jadi pertama titik potong dulu dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, sumbu Y, berarti X sama dengan 0, masukkan saja X-nya 0, berarti kalau X-nya 0 menjadi apa? F0 ya. Kalau F0 berapa? F0 itu adalah, jadi kalau X sama dengan 0, masukkan saja 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2 dibagi 0 dikurangi 3. Nah gitu ya, jadi berapa tuh? 2 min 2 per min 3 itu sama dengan 2 per 3. Jadi dapat titik X-nya 0, Y-nya 2 per 3. Nah, gitu ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang sama dengan 0, karena pembagian berarti cukup yang atasnya doang. Ya, seperti yang tadi. Karena kalau kita punya A per B sama dengan 0, artinya ya A-nya yang 0. Sehingga di sini menjadi X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Nah, welcome back. Persamaan kuadrat. Nah, berarti tinggal difaktorkan. Nah, kalau masih bingung memfaktorkan, coba tonton dulu video tentang persamaan kuadrat ya, ada di deskripsi. Faktorkan, dikalikan jadi min 2, dijumlahkan menjadi min 1 ya, min 2 dan plus 1, berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 2. Jadi dapat 2 titik ya, min 1,0 dan 2,0. Asimtot tegak. Asimtot tegak tadi masih ingat? Tegak. Tinggal ya bawahnya saja. X kurang 3 sama dengan 0. Itu saja ya. Penyebutnya. Bawah sama dengan 0. Berarti nanti X sama dengan 3. Berarti nanti buat batas di X3. Nah gitu ya. Nanti buat di angka 3 garis lurus. Asimtot miring. Nah, asimtot miring. Kalau asimtot miring tadi kan hasil bagi ya. Ini dibagi nih. Kita membagi apa? X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dibagi X kurang 3. Nah, begitu. Bagaimana hasil baginya? Bagaimana ini membaginya? Sama saja sebenarnya kita membagi angka. Misalkan kita punya angka ya. Misalkan berapa? 8, 2, 7. Misalkan dibagi oleh 3. Nah, berarti kalau mau kita membagi ini kan 3 kali berapa yang jadi 8 atau dekat ke 8? Oh, 3 kali 2. Ini juga sama. Ini namanya pembagian polinom. Materi khususnya nanti di kelas 11 peminatan. Peminatan ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita belajar yang dasarnya saja. Ini X. Jadi kita fokusnya ke X-nya. Ke X pangkat tertinggi. Di sini kan pangkat tertingginya 1. Karena ini 3 gak punya X. Kalau di dalam pangkat tertingginya 2. Ini X. Biar jadi X kuadrat dikalikan dengan apa? Ya dikalikan dengan X. Nah, setelah kita tahu, tinggal 2 kali 3, 6. Dikurang. Kan begitu ya. Ini juga sama. X dikalikan dengan X. Berarti menjadi X kuadrat. Nah, tapi X kuadratnya ini kan dikalikan ke sini nih. Berarti tidak hanya dikalikan dengan X. Tapi dikalikan juga dengan min 3. Jadi min 3X. Nah, begitu. Lalu dikurang. Ini kan jadi berapa? Jadi 2 di sana. Ini jadi turun. Ini habis. Ini min X dikurangi min 3. Nah, min X dikurangi min 3. Berarti dikurang min artinya ditambah. Jadi min X ditambah 3X. Jadi 2X. Karena di sininya ada X dan angka, ya juga harus turun. Min 2, ini min 2 turun. Sama seperti ini turun 2 sini. Terus apa? Ya kalikan lagi, ini kan jadi 7. Ini juga sama. Fokusnya ke pangkat tertinggi. Di sini kan tinggal 2X nih. Di sini X. X biar jadi 2X dikalikan berapa? Oh, kalikan 2. Tapi 2-nya positif, berarti tambah 2. Kalikan ke sini, jadi berapa? 2X kurang 6. Lalu dikurang ya. Ini habis ini 4. Min 2 dikurang min 6. Jadi tambah 6, 4. Nah, sehingga inilah sifat miringnya, hasil baginya. Karena ini hasil bagi kan. Jadi kan kalau tulisin 21 lah. Berapanya ini? 21, 1, 17, 5. Ini kan hasil bagi. Tadi kan asimtot miring itu hasil bagi dari penyebut dibagi pembilang. Berarti asimtot miringnya adalah persamaan garis. Y sama dengan X tambah 2. Begitu. Y sama dengan X pangkat 2. Ya. Lalu kita buat titik bantu. Nah, titik bantunya sebagaimana tadi kita ya, patokannya dia dari asimtot tegak. Karena ini 3, berarti ke belakang. Nah, ini 3 ya. Ada 2, ada 1, ada 0. Ke depan 3, ada 4, 5, 6.
0 masukin ke sini, hitung, dapat. Lalu kita tinggal buat saja. Ini kan kalau mau menggambar Y sama dengan X tambah 2 sudah dipelajari di materi menggambar garis. Tinggal 0, berarti kalau 0, X nya 0, kalau X nya 0 berarti Y nya 2. Lalu kalau sekarang Y nya 0 berarti X nya min 2. Ya. Nah, sehingga aduh, gak apa-apa lah ya. Sebenarnya harusnya kita gambar titik-titiknya dulu ya. Ini kan langsung jadi ada 0,2/3. Mana 0,2/3. Oh, mana? Oh, yang ada ini. X nya 0. Sebentar. Oh, ini ya, ini 0,2/3. Biasanya gitu dulu ya, gambar dulu ya. Lalu ada min 1,0. Ada 2,0 ya. Terus ada berapa lagi? Nah, ini titik bantu ya, 1,1. 0,2/3 udah. 2,0, 4,10, 4,10. Nah, di sini ini coba lain. 5,9 ya, 6,8/3 sini. Lalu kita gambar asimtot tegak. Kalau asimtot tegak mana asimtot tegak? Ini ya, X sama dengan 3. Berarti yang 3 garis di sini ke atas gitu ya. Lalu asimtot miringnya Y sama dengan X tambah 2. Kalau mau menggambar garis kan butuh 2 titik. 0,2 di sini dan 2,0. Jadi garis cet gitu. Seperti ini. Nah, gitu ya. Itu asimtotnya. Kotor ya. Bagaimana dengan domain? Nah, domain. Wah, ini domain nih. Sini aja lah ya domainnya. Domain. Oh, alhamdulillah. Domainnya adalah bawahnya saja ya, tinggal X kurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti tinggal X nya tidak boleh sama dengan 3. X nya elemen bilangan real. Tapi khusus untuk ini, untuk atasnya kuadrat, bawahnya itu adalah linear. Di sini kita tidak akan menentukan range-nya ya, karena range-nya nanti harus menghitung lagi, dan materinya nanti di kelas 11 ya, di materi turunan fungsi, masih jauh. Ya cukup domainnya saja. Oke, beres ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menentukan, jadi sebenarnya titik paling pentingnya dalam fungsi rasional ini adalah domain gitu ya, dan asimtot. Misalkan bagaimana kalau kita punya sebuah fungsi, katakanlah fungsi misalkan gt gitu ya, biar gak x terus. Sekarang seperti ini, t dikurangi 1 dibagi t kuadrat kurang 2t, misalkannya kurang 8. Tentukan domainnya, domain G. Nah, gimana? Ya kalau domain dari fungsi rasional, sekali lagi yang penting bawahnya, ya ini si t kuadrat kurang 2t kurang 8 sama dengan, tidak boleh sama dengan 0, gitu saja. Ini kita sederhanakan ya. Ini kan bisa dibagi nih. T di sini gitu ya, terus sama dengan 0. Faktorkan. Nah, ini harus sudah lancar lah ya memfaktorkan. Kalau belum lancar latihan. Karena ini bakal ada terus memfaktorkan ini sampai kelas 12. Baik itu IPA, baik itu IPS ya. Jadi kalau Anda memfaktorkannya belum lancar, wah insya Allah nanti tersiksa juga ya belajar matematika begitu. Ya, sekarang mumpung lagi pandemi kayak gini ya, ini kan dibuat di zaman corona nih videonya. Mumpung lagi pandemi kayak gini, waktu kita masih banyak buat belajar ya, buat Anda berinsyaf gitu. Kalau dulu SMP belum beres, belum benar belajarnya, sekarang lah perbaiki. Tidak perlu jago matematika, yang penting bisa lah, bisa standar minimal. Karena ini Anda ke jurusan manapun, kalau ada hitungan ya ini pasti bertemu ya. Ini kan dikalikan jadi min 8, dimulakan jadi min 4. Nah, faktornya gini, min 8. Cari yang dikalikan jadi min 8. 1, 8, ada juga 2 dan 4. Mana yang dijumlahkan bisa jadi min 2. Tentu 2 dan 4. Tapi min 4 dan harus min 4 dan plus 2 gitu ya. Plus 2. Jadi T-nya sama dengan 4 atau T-nya sama dengan min 2. Kalau ini sama dengan, kalau ini tidak sama dengan berarti gini, tak gitu saja. Sehingga domain dari G ini adalah begini. T tidak boleh sama dengan 4 atau T tidak boleh sama dengan min 2, T-nya elemen bilangan real. Ya, begitu. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini.
Silahkan dilanjutkan di video selanjutnya, ada membuat sketsa grafik fungsi irasional. Terima kasih sudah menonton. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.